ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Karena tanah ini agennya dari PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara. Catat itu. Selasa 22 Desember 2020, pengurus Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Megamendung Bogor menerima surat somasi pertama dan terakhir dari PT Perkebunan Nusantara 8 yang isinya peringatan untuk pihak pengurus pondok pesantren segera menyerahkan lahan yang dikelola Imam Besar Habib Rizik Syihab dan keluarga untuk laporannya sudah ya seminggu yang lalu. Seminggu lalu dugaannya apa Pak? Ya dugaannya penyerobotan, kemudian pemakaian tanah negara tanpa hak. Habis jatuh ketimpa tangga, demikian kira-kira nasib Rizik Syihab dan FPI saat ini. Setelah masuk tahanan Polda Metro Jaya, status tanah markas FPI di Megamendung Bogor mulai dibongkar dan ternyata ilegal. Beredar surat somasi dari PTPN 8 tanggal 18 Desember 2020 yang meminta menyerahkan kembali tanah tersebut kepada negara. Soal tanah yang dipakai markas FPI di Megamendung bermasalah bukan informasi baru, tapi sudah lama. Sejak tahun 2017, sudah banyak yang mempertanyakan status tanah itu, bahkan sudah ada laporan polisi. Tapi sayangnya, tidak ada tindak lanjutnya. Tanah yang dikuasai Rizik itu luasnya mencapai 30,91 hektar, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang diduduki tanpa izin dan tanpa persetujuan sejak tahun 2013. Padahal, tanah itu aset PTPN 8, seperti yang termaktub dalam surat PTPN 8 itu. Sejak tahun 2017, sudah ada keterangan resmi dari Camat Megamendung kalau tanah yang dikuasai Rizik dan FPI itu milik PTPN 8. Itu lahan negara, kewenangannya PTPN 8 Gunung Mas, kata Camat Megamendung Hadijana pada Januari 2017. Demikian pula kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor AW Ganjar. Lahan Rizik di Megamendung tak terdaftar di Kantor Pertahanan Bogor Januari 2017. Kalau dalam hukum Islam, menguasai barang yang bukan miliknya disebut gasop. Hukumnya haram, apalagi gasop tanah. Ada ancaman keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan dolim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Hukumannya di hari kiamat nanti dikalungkan 7 lapis bumi. Mengerikan, di borgol saja sudah berat, ini dikalungkan 7 lapis bumi. Gasop adalah menguasai hak orang lain, baik harta atau hak guna dengan paksa tanpa alasan yang benar. Apabila ada pohon dan bangunan yang didirikan di atas tanah gasop harus diulangi. Apabila ada pohon dan bangunan yang didirikan di atas tanah gasop harus dihilangkan apabila tidak ada kesepakatan. Apabila gasop tanah, kemudian didirikan bangunan atau ditanami pohon, kemudian tidak ada kesepakatan, maka beberapa hal itu harus dikerjakan. Yang pertama, mencabut pohon dan membongkar bangunan, mengganti rugi berkurangnya nilai tanah, merapikan tanahnya. Apabila gasap tanah, kemudian didirikan bangunan atau ditanami pohon, kemudian tidak ada kesepakatan, maka beberapa hal ini harus dikerjakan. Pertama, mencabut pohon dan membongkar bangunan, mengganti rugi berkurangnya nilai tanah, merapikan tanahnya, wajib bertaubat bagi tukang gasap, wajib membayar nilai sewa tanah yang sudah digasap. Dan ingat, gasap tanah itu hanya dilakukan oleh kaum penjajah. Apakah FPI jelmaan dari company? Maka, negara dituntut untuk melakukan penegakan hukum. Jangan membiarkan ada perampasan tanah tanpa hak. Bareskrim Polri menetapkan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kerumunan di Megamendung Bogor. Dengan begitu, Rizik sudah menyandang status tersangka untuk 2 lokasi berbeda. MRS, Rizik, tersangkanya Rizik.
kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian usai menjalani pemeriksaan di Komnas HAM, Jakarta, Rabu 23 Desember. Dia tidak ada kepanitiaan, panitianya enggak ada kalau Megamendung, ucap dia. Bareskrim memutuskan mengambil alih kasus kerumunan Habib Rizik baik yang ditangani Polda Metro Jaya maupun Polda Jabar. Rizik lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kerumunan di Polda Metro Jaya bersama dengan 6 orang lainnya. Saat ini, dia ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Rizik dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Habib Rizik jadi tersangka 2 kasus kerumunan massa, keduanya pelanggaran protokol kesehatan. 2 kasus itu diantaranya kasus kerumunan di Megamendung Bogor dan kasus kerumunan di Petamburan. Kini Habib Rizik sudah ditahan. Status Habib Rizik tersangka kerumunan Megamendung itu dikatakan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Rabu 23 Desember 2020. Berbeda dengan kasus kerumunan Petamburan, di kasus kerumunan Megamendung tidak ada kepanitiaan. Hanya saja Andi belum menjelaskan pihak lain yang menjadi tersangka. Bareskrim Polri menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Megamendung, Bogor beberapa waktu lalu. Sudah keluar, tersangka sudah di Megamendung. Sudah keluar, tersangka sudah, Megamendung sudah, yang Bogor Rumah Sakit Umi belum. Rizik, tersangkanya Rizik, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Andirian Jayadi di kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat Rabu 23 Desember 2020. Andi menuturkan hanya Habib Rizik yang ditetapkan sebagai Andi menuturkan hanya Habib Rizik yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut terkait dengan kasus dugaan menghalang-halangi Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Umum Kota Bogor masih dalam proses penyelidikan. Adapun pasal yang dikenakan terhadap Rizik adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Diberitakan sebelumnya, kehadiran Habib Rizik Syihab untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pompes Alam Agrokultural Markas Syariah di Gadok, Megamendung, Kabupaten Bogor disambut ribuan pendukungnya pada Jumat 13 November 2020. Polda Jabar memperkirakan acara di Megamendung dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang. Yang sangat disayangkan, sebagian besar orang yang hadir di acara itu tidak mengindahkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait status tersangkanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan pentolan FPI ini akan dimulai awal tahun 2021. Sidang perdana pra-peradilan itu akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pengadilan Jakarta Selatan juga sudah menunjuk hakim serta panitera penggantinya. Menurut Suharno, untuk hakim yang ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memimpin sidang ini adalah Ahmad Sahyuti, sedangkan panitera penggantinya adalah Agustinus Henry C. Sebelumnya, Rizik mengajukan pra-peradilan dalam kasus kerumunan di Petamburan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Habib Rizik saat ini sudah ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ia resmi ditahan setelah diperiksa lebih dari 12 jam pada Sabtu 12 Desember 2020. Selain dijerat pasal 93 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, HRS juga dikenai pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta pasal 216 KUHP terkait melawan penguasa umum. Salah satu program Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Polisi Fadil Imran, adalah menyelesaikan kasus-kasus yang tertunda. Untuk itu Fadil Imran memerintahkan jajarannya agar menuntaskan kasus-kasus lama